Halo para penikmat film, Abang Parku kali ini akan membahas film yang berjudul My Teacher My Obsession tahun 2018. Mengisahkan tentang gadis muda yang terobsesi oleh guru bahasa Inggrisnya yang sangat tampan. Dimana akibat dari obsesinya itu, si gadis rela menghalalkan segala cara agar bisa dekat dengan sang guru. Ya udahlah ya, daripada lama, mending duduk santai, miringkan HP, and enjoy the story. Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang cleaning service yang baru pengen absen pulang setelah jam kerjanya selesai. Namun saat hendak pulang, pria itu mendengar ada suara isak tangis perempuan di salah satu kelas. Ketika dihampiri, si wanita pun meminta tolong, sehingga si pria berusaha meminta pertolongan kepada yang lain. Namun secara tiba-tiba, ada perempuan lain yang menyuruhnya untuk segera lari dari sekolah ini. Adegan lalu berpindah beberapa bulan sebelum peristiwa barusan terjadi. Kita akan diperkenalkan dengan gadis bernama Riley yang datang ke sekolah baru dengan sang ayah. Perlu diketahui, ayah Riley ini adalah seorang duda. Jadi, Riley dan ayahnya hanya hidup berdua. Ayah Riley yang bernama Chris ini adalah seorang guru bahasa Inggris. Dan hari ini adalah hari pertama mereka di sekolah ini. Riley sebagai murid, sedangkan Chris sang ayah sebagai guru. Selanjutnya, kita akan diperlihatkan dengan seorang siswa yang satu kelas dengan Riley. Beliau bernama Kayla, anak introvert yang suka banget sama dunia fotografi dan juga nggak pandai bergaul. Tanpa sengaja, pandangan Kayla teralihkan ketika melihat Pak Chris yang begitu berkarisma dan juga tampan. Bahkan murid-murid cewek yang lain pun ikut terpesona dengannya, termasuk cewek pentolan bernama Tarisa. Ia berusaha menggoda Pak Chris ketika mengajar bahasa Inggris di kelas. Namun, Pak Chris tetap berusaha profesional dan tidak menggubris Tricia. Sedangkan Kayla yang memang anak pintar dengan mudah menjawab setiap pertanyaan yang dilayangkan oleh Pak Chris, sehingga Pak Chris pun cukup takjub dengan kepintarannya. Saat bel istirahat berkumandang, Pak Chris pun melambaikan tangan kepada Riley, sehingga Kayla yang melihatnya pun agak penasaran sebenarnya hubungan Pak Chris sama Riley itu apa. Sampai nggak sengaja, Kayla pun bertemu dengan Riley di ruangan komputer. Mereka berdua lalu berkenalan. Riley pun bercerita kalau dia adalah murid baru dan Pak Chris adalah ayahnya. Mendengar cerita dari Riley, Kayla pun bercerita juga, yang mana hal itu membuat mereka jadi sangat akrab. Mulai dari situ, Kayla juga seringkali memotret Pak Chris secara diam-diam. Sepulang sekolah, ibu Kayla pun bercerita bahwa dirinya akan kencan dengan seorang pria yang baru dikenalnya di supermarket. Perlu diketahui, Kayla dan ibunya cuma tinggal berdua di rumah, sebab ayah dan ibu Kayla sudah lama berpisah. Jadi, kalian sebenarnya senang ketika mendengar ibunya kencan dengan pria lain. Saat Kayla udah masuk kamar, entah kenapa, dia membayangkan hal-hal tentang Pak Chris. Wah, kayaknya si Kayla udah mulai terobsesi nih sama Pak Chris. Di hari berikutnya, Kayla pun main ke rumah Riley. Seperti gadis muda pada umumnya, mereka pun gibahin apapun yang terjadi. Hingga lama-kelamaan, pertanyaan Kayla menjurus ke hubungan ayah Riley. Disitulah Kayla mulai mengetahui kalau Pak Chris dan istrinya sudah lama pisah dan sekarang Pak Chris cuma tinggal berdua sama si Riley. Mengetahui kalau Pak Chris berstatus duda keren saat Riley ke kamar mandi, Kayla dengan lancang memasuki kamar Pak Chris. Bahkan ia nggak segan untuk tidur di kasur dan menggerayangi tempat di mana Pak Chris beristirahat. Nggak cukup sampai di situ. Saat Pak Chris mengajar, terlihat kalau si Kayla ini sangat mengaguminya. Matanya nggak pernah lepas dari wajah dan juga tubuh kekar Pak Chris. Namun sayang, rupanya yang suka sama Pak Chris bukan cuma si Kayla, melainkan ada si Tricia yang berusaha menggoda Pak Chris juga. Ia sampai rela mematahkan pensilnya agar bisa dipinjamkan oleh Pak Chris. Tapi sepertinya kecendilan dari Tricia membuat Pak Chris mengejeknya, yang membuat murid lain tertawa. Nggak menyerah begitu aja, saat jam istirahat, Tricia pun menghampiri Riley dan berusaha akrab dengannya. Karena ia udah tahu kalau Riley itu anaknya Pak Chris. Bahkan, supaya si Riley ini nggak deket sama si Kayla, Tricia meminta agar Riley nggak usah deket lagi sama Kayla. Karena ada gosip yang mengabarkan kalau Kayla itu lesbiola atau suka ke perempuan. Mendengar hal itu, Riley pun nggak langsung percaya. Ia juga meminta nomor HP Riley dan ingin mengajaknya buat shopping nanti malam. Karena nggak enak, Riley pun memberikan nomor WA-nya. Nggak disangka, percakapan mereka
mereka didengar oleh Kayla dan langsung menjelaskan kepada Riley kalau tujuan si Tricia ngedeketin dia cuma gara-gara Tricia ini terobsesi dengan ayahnya. Untuk meyakinkan Riley, Kayla pun cerita jika dahulu Tricia juga pernah suka sama guru sejarah. Namun karena rumor kedekatan mereka terdengar kepala sekolah, jadinya guru sejarah itu pun dikeluarkan oleh sekolah. Mendengar ucapan Kayla, Riley pun jadi takut dan berusaha menjauhi Tricia. Karena kalau sampai ayahnya dekat sama Tricia, maka pekerjaan sang ayah akan terancam. Kemudian saat Riley dan Kayla lagi asik teleponan, mendadak bel rumahnya berbunyi. Sontak aja, Kayla pun berusaha membuka pintunya. Di mana dia terkejut saat melihat Pak Chris yang sudah berpakaian rapi dan membawa bunga. Rupanya, pria yang ingin kencan dengan ibunya adalah Pak Chris, guru sekolah yang dia sukai. Meski awalnya Kayla berusaha bersikap normal, namun ia nggak bisa menyembunyikan kecemburuannya. Dengan sengaja, Kayla menumpahkan air ke baju Pak Chris agar mereka tidak jadi kencan di luar rumah. Akhirnya, karena nggak punya baju ganti, si ibu dan Pak Chris pun kencan di rumah ditemani Kayla sebagai orang ketiga. Di tengah kencan tersebut, pandangan Kayla nggak pernah lepas dari kegantengan Pak Chris. Hingga saat waktu sudah mulai tengah malam, Kayla yang dicuekin oleh mereka lalu beranjak ke kamar atas. Ketika Pak Chris dan si ibu lagi bermesraan, tiba-tiba Kayla berteriak dan mengatakan kalau ada pria yang mengintipnya di luar. Chris pun berusaha mengecek keluar namun gak ada siapapun, sehingga si ibu berupaya ingin menelpon polisi. Akan tetapi, Kayla menolak, ia malah meminta agar Pak Chris menginap di sini dengan alasan Kayla ketakutan. Karena kasihan dengannya, Pak Chris pun menemani Kayla, dan disitulah Kayla pun punya kesempatan buat deket sama Pak Chris. Keesokan harinya saat Pak Chris lagi mandi, Kayla dengan sengaja masuk ke toilet, sehingga dia pun dengan puas melihat kekarnya tubuh Pak Chris. Namun kebahagiaan Kayla mendadak berubah jadi cemburu saat Pak Chris dicium oleh ibunya. Selanjutnya, Pak Chris pun berangkat ke sekolah bersama Kayla. Sebelum ke sekolah, mereka pun menjemput Riley terlebih dahulu, di mana Kayla bisa ngobrol banyak sama Pak Chris sewaktu di perjalanan. Singkatnya, ketika jam istirahat, Riley pun menemui Kayla di ruangan cuci foto, di mana Kayla terlihat sangat kesal dengan Riley sebab kemarin dia jalan sama si Tricia. Di sini Riley bilang kalau apa yang diucapkan Kayla adalah kebohongan. Yang sebenarnya terjadi, si Kayla lah yang terobsesi sama guru sejarah tersebut. Namun di sini Kayla mengelak dan bilang terserah Riley saja mau percaya dengan ucapan siapa. Riley yang gak suka dengan tanggapan Kayla yang seakan-akan gak terima lalu pergi begitu aja. Selanjutnya, Kayla yang kesal memberi perhitungan kepada Tricia. Ia meminta kepada beliau agar segera menjauhi Riley. Kalau enggak, maka Kayla enggak akan segan untuk mewafatkan Tricia. Tanpa beliau ketahui, rupanya Kayla memiliki rencana jahat yang gak bakal diduga. Pertama-tama, Kayla memotret dirinya dengan pakaian yang membuat naik syahwat. Lalu, dia akan menaruh tumpukan fotonya di dalam loker dan berakting seakan-akan ada orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Dari situlah, Kayla pun mendapatkan perhatian Pak Chris. Bahkan Riley yang tadinya benci, sekarang malah prihatin kepadanya. Ia yakin kalau Kayla itu adalah orang baik yang terjolimi. Kayla juga bercerita kalau dia memang sempat dekat sama guru sejarah dan mengirimkan foto itu. Namun dia nggak tahu siapa lagi yang punya foto tersebut. Di sini Kayla yakin kalau Tricia lah yang sudah menyebar aibnya ini. Mendengar ucapan Kayla, Riley pun kembali prihatin hingga hubungan mereka pun jadi baik kembali. Kemudian Kayla yang hendak pulang ditawarkan tumpangan oleh Pak Chris. Sepertinya di sini Kayla berhasil membuat Pak Chris dan semua orang yang mengetahui masalahnya jadi perhatian sama Kayla. Ia kemudian diantar pulang oleh Pak Chris dan jadi punya kesempatan untuk memotretnya dari dekat dengan alasan buat foto tahunan sekolah. Padahal mah itu cuma buat koleksi si Kayla aja. Pak Chris lalu bercerita kalau malam ini beliau akan mengajak si ibu buat berkencan.
Malam harinya saat Chris izin buat ke toilet Kayla, mendadak si ibu mendengar banyak notif SMS yang masuk. Awalnya si ibu yang percaya dengan Pak Chris nggak mau kepo. Namun setelah dikomporin sama si Kayla, si ibu pun membacanya, di mana banyak sekali SMS nakal dari Tricia. Tentu aja hal itu membuat si ibu marah dengan Pak Chris dan menuduhnya sebagai fuckboy. Alhasil hubungan mereka pun jadi putus. Faktanya SMS itu bukanlah dari Tricia, melainkan dari si Kayla yang sengaja nge-spam SMS nakal menggunakan kartu lain. Tujuannya supaya hubungan ibunya dan Pak Chris berakhir. Dengan begitu Kayla pun bisa mendekati Pak Chris lagi. Parah sih emang si Kayla ini ngehalalin berbagai macam cara semata-mata agar bisa dapetin hatinya Pak Chris doang. Pak Chris sendiri terdiam dan galau di mobil. Gak butuh waktu lama, Kayla pun datang dan berusaha menggodanya. Sebab dia tahu dalam kondisi Pak Chris seperti ini, beliau pasti butuh sentuhan seorang wanita. Namun di sini, Pak Chris berusaha menahannya agar hubungan gak pantas itu tidak terjadi. Karena akan sangat gak etis jika guru dan murid melakukan tikam cantik. Apalagi ibu Kayla sendiri pernah menjalin hubungan dengannya. Mendengar ucapan Pak Chris, Kayla gak menggubrisnya. Dia malah bilang kalau dirinya akan selalu menggoda Pak Chris bagaimanapun caranya. Di hari selanjutnya, Tricia seperti biasa masih menggoda Pak Chris saat ia sedang mengajar. Tentu aja, Kayla yang melihatnya pun gak cuma diem. Ia lalu memberikan jas Pak Chris yang tertinggal di rumahnya. Di mana hal itu membuat Tricia merasa tertinggal satu langkah dengan Kayla. Selang beberapa saat, datanglah polisi yang menangkap Tricia. Rupanya, ibu Kayla telah melaporkan kejadian kemarin kepada polisi. Yang mana polisi menemukan sebuah HP di loker Tricia, di mana HP itulah yang digunakan Kayla untuk mengirim SMS waktu itu. Nggak cuma itu aja, polisi juga menemukan bukti foto-foto nakal milik Kayla di loker Tricia. Itu berarti Tricia terbukti bersalah telah menyebarkan foto aib Kayla beberapa waktu lalu. Ternyata malam itu Kayla lah yang telah memasukkan HP dan juga foto-foto tersebut ke loker Tricia tanpa diketahui oleh siapapun. Bahkan ibunya yang tidak tahu apapun bisa masuk skenario jahat dari Kayla, semata-mata cuma buat dapetin Pak Chris. Dan Kayla nggak akan segan menghancurkan siapapun yang berusaha menghalanginya buat dapetin Pak Chris. Beberapa hari kemudian, Riley pun mengadakan pesta ulang tahun di rumahnya dan mengundang teman-teman sekolah. Kayla kemudian ikut hadir memberikan kado ulang tahun kepada Riley, di mana dia membelikan minuman Hummer yang membuat Riley jadi terkejut. Karena Riley sudah berusia 18 tahun, ia udah pantas untuk meminum Hummer. Yang mana udah kita ketahui, hal itu dilakukan Kayla biar si Riley teler dan gak ngegangguin dia buat deketin bapaknya. Dan bener aja, setelah memberikan kado kepada Riley, ia kemudian menyelinap masuk ke kamar Pak Chris yang sedang galau. Di sini, Kayla pun berusaha menggoda beliau agar syahwatnya naik. Dimana meskipun Pak Chris ini pria tampan dan berkarisma, beliau adalah laki-laki yang punya syahwat. Akhirnya, karena terus tergoda, beliau pun masuk perangkap dan melakukan tikam cantik bersama Kayla. Di saat mereka lagi pemanasan, mendadak datang Riley yang memergoki mereka berdua. Hal itu pun membuat Riley sangat kesal melihat ayahnya melakukan tikam cantik dengan temannya sendiri. Pak Chris pun berusaha meminta maaf dan menahan Riley yang merasa nggak terima sebab Pak Chris telah tidur dengan sahabatnya. Pak Chris juga terlihat kesal dengan Riley yang memegang botol Hummer. Di tengah kondisi seperti ini, si Kayla malah memfitnah Riley dengan mengatakan kalau putrinya suka mabuk-mabukan. Padahal udah jelas kalau si Kayla lah yang memberikan minuman haram itu kepada Riley. Untung aja di sini Pak Chris lebih percaya kepada anaknya sendiri lalu meninggalkan Kayla. Hal itu pun membuat Kayla jadi dendam sama Riley. Setelah insiden itu, Riley pun gak mau berbicara lagi sama Chris. Bahkan dia juga mengadukan hubungan gelap Kayla dengan ayahnya kepada ibu Kayla. Yang mana ibu Kayla yang emosinya memuncak pun spontan menampar Pak Chris. Beliau juga meminta kepada Kayla untuk segera pergi. Namun di sini, Kayla melawan ibunya dan bilang kalau dia sudah berumur 18 tahun dan bisa mengurus dirinya sendiri. Ia juga meminta si ibu untuk tidak mencampuri urusannya lagi. Dari ucapan anaknya barusan, si ibu pun mulai merasa
merasa curiga kalau rentetan masalah yang terjadi adalah perbuatan Kayla. Ia merasa jika SMS dan foto yang tersebar adalah rekayasanya. Tanpa rasa ragu sedikit pun, Kayla pun mengakui hal tersebut tanpa peduli apa dampak yang terjadi. Kayla hanya meminta agar si ibu nggak ikut campur kalau nggak mau terkena dampaknya. Di lain sisi, Riley yang awalnya marahan sama Chris lambat laun mulai mau berbicara dengan bapaknya. Chris lalu meminta maaf kepada Riley dan mengaku kalau dirinya nggak bisa menahan hingga akhirnya masuk ke dalam jebakan Kayla. Itu semua terjadi karena sang ayah udah lama tidak melakukan tikam cantik semenjak beliau dan ibu Riley bercerai. Setelah mendengar kejujuran ayahnya, Riley dan Chris pun kini berdamai. Sementara itu, Kayla merasa sangat resah karena teleponnya nggak kunjung diangkat oleh Pak Chris. Ia yang nggak kehabisan cara lalu menelpon Tricia untuk mengajaknya bertemu. Di sana, Tricia pun mengungkapkan kekecewaannya kepada Kayla. Kenapa dirinya tega menjebak Tricia? Sebenarnya, tujuan Kayla mengundang Tricia semata-mata agar Tricia sengaja menghantamnya dengan begitu. Sebenarnya, tujuan Kayla mengundang Tricia semata-mata agar Tricia sengaja menghantamnya. Dengan begitu, Kayla akan mendapatkan perhatian Pak Chris lagi. Namun sayang, Tricia udah belajar dari kejadian kemarin. Ia berusaha untuk tidak masuk jebakan Kayla lagi. Sehingga secara tak terduga, Kayla menghantam dirinya sendiri. Bahkan dengan sadar, Kayla mematahkan jarinya juga. Di mana secara kebetulan, Riley dan Pak Chris yang lewat berusaha menolong Kayla. Dan lagi-lagi, Kayla menjadikan Tricia kambing hitam dengan memfitnahnya bahwa Tricia yang telah tega melakukan ini semua. Alhasil, Tricia pun kembali ditangkap oleh polisi. Kemudian Kayla pun dibawa ke rumah sakit. Si ibu pun berusaha menjenguknya dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Seperti biasa, Kayla pun berbohong dan memfitnah Tricia. Yang mana hal itu membuat si ibu percaya sebab si ibu kasihan melihat kondisi anaknya. Nggak lama setelahnya, datang Pak Chris dan Riley yang menjenguk Kayla di rumah sakit. Di sini, Kayla berusaha meminta maaf atas apa yang terjadi kemarin kepada Riley. Tapi sepertinya Riley nggak mau memaafkan karena dia merasa pertemanannya dengan Kayla cuma dijadikan alat untuk dia mendekati bapaknya. Mulai dari hari ini, Riley akan menjauhi Kayla. Sebelum pergi, Kayla pun meminta tolong bukan untuk dirinya, melainkan untuk teman-teman sekolah, yakni menggantikan dirinya untuk meliput sekolah. Karena tangan Kayla sakit, jadi dia nggak mungkin bisa memegang kamera. Merasa kalau permintaan itu memang untuk teman-teman sekolah, Riley pun menurutinya. Setelah Riley pergi, kini gantian Pak Chris yang menjenguk Kayla. Sebenarnya, Pak Chris nggak mau menemuinya, namun karena Riley memaksa, Pak Chris pun terpaksa menemui Kayla. Di sana dengan gilanya, Kayla bilang kalau Pak Chris juga mempunyai perasaan yang sama dengannya. Sehingga Pak Chris yang sudah muak dengan hal tersebut lalu meminta Kayla untuk segera mengakhiri ini semua. Pak Chris juga berjanji akan segera berhenti mengajar di sekolah tersebut agar nggak bisa bertemu lagi dengan Kayla. Agak malaman dikit, Riley pun pergi ke sekolah untuk meliput dan memfoto semua bagian sekolah sesuai permintaan tolong Kayla. Sedangkan Pak Chris terlihat sedang mengemasi barang-barangnya di kelas untuk segera pergi dari sekolah ini. Nggak disangka, Kayla juga terlihat sudah menghilang di rumah sakit. Ternyata, Kayla datang ke sekolah malam itu juga dan langsung menusuk Riley yang lagi meliput. Selanjutnya, Kayla pun menemui Pak Chris yang sedang ada di ruangannya. Di sana, Kayla memaksa Chris untuk tidak meninggalkannya sambil menodongkan pisau. Ia juga memaksa Pak Chris agar mau melakukan tikam cantik di dalam kelas. Pak Chris yang tahu jika Kayla telah mencelakai anaknya lalu mendorong Kayla sampai jatuh. Namun entah kenapa saat Kayla melawan balik, Pak Chris yang badannya gagah ini mendadak letoy dan pingsan saat ditendang oleh Kayla. Oh no. Who's there? Keributan itu didengar oleh cleaning service, yang mana inilah adegan di awal film tadi. Sebelum cleaning service datang, Kayla pun sudah menyembunyikan Pak Chris di lemari. Hingga saat cleaning service meminta pertolongan, Kayla mendadak mewafatkannya sebelum Riley sempat menolong bapak cleaning service itu. Riley yang masih bisa bertahan dari tikaman Kayla sebelumnya, berusaha menghantam Kayla sampai-sampai membuat Kayla tidak sadarkan diri. Dad, hide from me. I'm not sorry.
I know. Akhirnya setelah perjuangan yang melelahkan, Riley dan juga Pak Chris bisa selamat di mana polisi langsung datang ke TKP untuk mengusut semuanya. Beberapa bulan berlalu, Riley dan Pak Chris terlihat sudah pindah ke rumah yang baru. Pak Chris juga nampak sedang membuat CV buat melamar di sekolah lain. Sedangkan Riley sedang bersiap menuju sekolah barunya juga. Sekarang Riley pun diizinkan membawa mobil karena memang jarak sekolahnya cukup jauh sampai harus melewati jalan tol. Nah, saat Riley sudah pamit kepada Pak Chris, dari kejauhan terlihat ada perempuan memakai sweater mengawasi mereka. Dari gerak-geriknya, sepertinya itu adalah Kayla yang belum berhenti mengejar cinta Pak Chris. Namun sayang, mendadak film pun berakhir. I'll see you at dinner, okay? Dari cuplikan terakhir sudah bisa dipastikan kalau obsesi Kayla masih terus berlanjut. Dari film ini juga bisa kita lihat dampak buruk bagi obsesi yang berlebihan, di mana obsesi itu sendiri akan membawa kita ke hal-hal yang buruk, bahkan sampai membuat kita jadi lupa diri. Mungkin segitu aja review film kali ini. Kurang lebihnya, Abang Parko mohon maaf ya kalau ada salah kata dan pengucapan. Jangan lupa subscribe dan komen tentang film